Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjalani sidang perdana pada hari ini di PN Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui jalannya sidang sudah ada rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Syahreza, bagaimana suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, sejatinya sidang Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto baru saja dimulai. Tampaknya baru saja terjadi penyerahan berkas dari pihak JPU KPK dan juga dari pihak kuasa hukum terdakwa Hasto Kristianto. Dan ini akan diberlangsungkan sumpah tentunya. Dan informasi yang kami terima tadi, Hasto datang pada pukul 8:51 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut antusias oleh beberapa tim pendukungnya yang menggunakan baju hitam dengan hashtag Hasto tahanan politik, tentunya yang berkaitan dengan kasusnya ini dinilai sebagai tahanan politik. Dan memang hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana jalannya persidangan, Reza dan juga pemirsa. Namun tadi diumumkan bahwasanya sidang harusnya dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, dan ini dilakukan di ruangan Dr. Muhammad Hatta Ali. Dan untuk diketahui juga Reza dan juga pemirsa, tadi salah satu kuasa hukum Magdir Ismail dari tim Hasto mengatakan bahwasanya pihaknya masih akan berfokus terhadap pembacaan surat dakwaan dari pihak JPU KPK dan tidak berbicara mengenai eksepsi tentunya. Namun bisa dipastikan sidangan akan tengah diberlangsungkan pada hari ini. Sementara itu, baik, meskipun sudah terima dan mungkin sudah membaca, namun akan lebih lanjut dibaca oleh penuntut umum. Silakan penuntut umum bacakan dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan, perlu kami sampaikan bahwa dakwaan ini dalam bentuk kumulatif. Untuk bab dakwaan pertama kami akan bacakan lengkap, kemudian untuk bab dakwaan kedua kami akan bacakan dakwaan pertama dan yang keduanya dianggap dibacakan. Gimana saudara penasihat hukum, keberatan enggak? Kami tidak keberatan Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara penuntut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat dakwaan nomor 14/1-01-24/24/03/2025 atas nama terdakwa, nama lengkap Hasto Kristianto. Identitas secara lengkap dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. D. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Hasto Kristianto pada waktu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah,
merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air. Setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprindik 134-01-11-2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan, hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019, diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprindik 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fridelina yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Nur Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-dik-01-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya atas dasar surat perintah penyidikan tersebut pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Spin Kap 01-dik-01-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO daftar pencarian orang atas nama Harun Masiku nomor R-dik-01-01-01-01-23-01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-539-23-02-23-12-2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /DIK-11-00-23-06-2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan Kusnadi sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku. Bahwa perbuatan terdakwa Hasto Kristianto baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada orang lain, yaitu secara tidak langsung memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan dan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja terdakwa lakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku yang mengakibatkan penyidikan atas tersangka Harun Masiku terhambat. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dan dilanjutkan Yang Mulia. Izin. Dan kedua, pertama, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, di Mall Pejaten Village Jalan Warung Jati Barat Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, di Apartemen Mediterania Jet Central Park Jakarta, di Hagen Dazs Mall Plaza Indonesia Jalan Ahmad Tamrin Kapling 2830 Kelurahan Gondang Dia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak tahun 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terdakwa melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang kepercayaan terdakwa diantaranya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daftar calon tetap yang akan mengikuti pemilihan umum anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi wilayah Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara dengan urutan nama-nama calon anggota legislatif sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas. 2. Haji Darmadi Jufri. 3. Rizky Aprilia SHMH. 4. Diah Oktasari. 5. Dodi Julianto Siahaan SH. 6. Harun Masiku. 7. Dr. Anda Sri Suharti MSI. 8. Irwan Tongari SE. Namun sebelum pelaksanaan pemilu, KPU RI mendapatkan informasi bahwa caleg DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 yang bernama Insinyur Haji Najaruddin Kemas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2019. Menindaklanjuti informasi tersebut, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP dan DPP PDIP membenarkan informasi tersebut melalui surat nomor 2334/X DPP/4 Romawi /2019 tertanggal 11 April 2019. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 KPU RI mengeluarkan keputusan nomor 896/PL.061.4/KPT/06/KPU/4 Romawi /2019 perihal perubahan ke-6 atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1129/PL.06/KPU/9 Romawi /2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum tahun 2019. Kemudian KPU mengirim surat nomor 707/PL.01.4/SD
06/KPU/4 Romawi/2019 tanggal 16 April 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyampaikan Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP Insinyur Haji Najaruddin Kemas dicoret namanya dari DCT karena telah meninggal dunia dan meneruskan informasi tersebut kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada semua tempat pemungutan suara TPS pada Dapil Sumsel 1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemilu, kemudian KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Kemudian KPU RI menerbitkan keputusan nomor 987/PL-06/KPT/06/KPU/5 Romawi 2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk penghitungan tingkat provinsi Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 145.752 suara dengan rincian sebagai berikut. 1. Insinyur Haji Najaruddin Kemas dengan perolehan suara 0. 2. Darmadi Jufri dengan perolehan suara 26.103 suara. 3. Rizky Afrilia SHMH dengan perolehan suara 44.402 suara. 4. Dia Oktasari dengan perolehan suara 13.310 suara. 5. Dodi Julianto Sihaan SH perolehan suara 19.776 suara. 6. Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara. 7. Dr. Anda Sri Soeharti MSI dengan perolehan suara 5.699 suara. 8. Irwan Tongari SE dengan perolehan suara sah 4.240 suara. Pada tanggal 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Insinyur Haji Najaruddin Kemas dalam pemilu meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, terdakwa memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk menjadi kuasa hukum partai dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 54 ayat 5 huruf K Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dan meminta Doni Tri Istiqomah agar selalu berkomunikasi dan mendapatkan perintah dari terdakwa selaku Sekjen PDIP. Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan partai, terdakwa memanggil Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 KPU RI menerima surat dari Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan adanya gugatan uji material terhadap peraturan KPU yang digugat oleh DPP PDIP. Atas gugatan tersebut, Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan DPP PDIP dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Masih pada bulan Juli tahun 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai caleg terbaik untuk Dapil Sumsel 1 dan berhak mendapatkan pelimpahan suara dari Insinyur Haji Najaruddin Kemas sejumlah 34.276 suara. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, terdakwa selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU RI. Kemudian terdakwa memberitahukan keputusan partai tersebut kepada Harun Masiku di kantor DPP PDIP. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI nomor 2576/EX /DPP/8 Romawi /2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 57P/Hum/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya meminta perolehan suara dari calon yang telah meninggal dunia atas nama Insinyur Haji Najaruddin Kemas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1 dialihkan suaranya kepada caleg nomor 6 Dapil Sumsel 1 atas nama Harun Masiku.
Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat nomor 1171-PY-06-KPU-8-2019 yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada tanggal 31 Agustus bertempat di ruang kerja Wahyu Setiawan di kantor KPU RI, terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah menemui Wahyu Setiawan. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan informasi bahwa PDIP mengajukan 2 usulan ke KPU RI. Salah satunya permohonan pergantian caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Kemudian terdakwa juga memohon agar KPU RI dapat mengakomodir permintaan terkait Harun Masiku tersebut. Masih pada hari yang sama, KPU RI melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan kursi dan calon terpilih yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik peserta pemilu. Di antaranya menetapkan caleg terpilih untuk Dapil Sumsel 1 adalah Rizky Aprilia, bukan Harun Masiku, sebagaimana surat dari DPP PDIP dan permintaan terdakwa sebelumnya di ruang kerja Wahyu Setiawan. Atas keputusan KPU RI tersebut, Doni Tri Istiqomah selaku saksi dari PDIP melakukan protes serta meminta agar KPU RI mengeluarkan keputusan untuk Dapil Sumsel 1 sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dan surat dari DPP PDIP. Namun pada saat itu KPU RI tetap dengan keputusan rapat pleno dengan menetapkan perolehan kursi DPR melalui keputusan KPU nomor 1317/09/PL-09/KPU/KPU/8 tanggal 31 Agustus 2019 dan calon terpilih DPR melalui keputusan KPU nomor 1318/PL-01-9/KPT/06/KPU/8 tanggal 31 Agustus 2019. Dilanjutkan yang mulia.